Shalom semuanya. Suara saya jelas ya? Oke. Hari ini kita mau lanjut pembahasan soal keselamatan, soteriologi, dengan subtemanya dosa dalam beberapa perspektif atau beberapa cara pandang atau sudut pandang. Emang agak sulit ya untuk pengertian dosa secara umum itu sangat sulit, sangat rumit. Kenapa? Yang pertama karena keselamatan kita dengan orang non-Kristen itu berbeda. Keselamatan orang Kristen dan non-Kristen berbeda. Penghakimannya juga berbeda. Standar keberkenanan atau standar kesuciannya juga berbeda. Karena pengertian dosanya pun berbeda. Nah, ini yang perlu dipahami sebagai dasar untuk memahami pengertian dosa ya. Jadi keselamatannya definisinya berbeda, penghakimannya juga berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana penghakimannya? Ada yang dihakimi menurut perbuatan berdasarkan kitab kehidupan, yaitu orang-orang di luar Kristen. Orang non-Kristen ini dihakimi menurut kitab kehidupan, menurut perbuatan. Dan ada yang dihakimi menurut keserupaan, yaitu berdasarkan kitab kehidupan. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang Kristen, orang percaya, kita. Untuk memahami apakah ada keselamatan di luar Kristen, kita harus perspektif yang luas. Kita berangkat dari pengertian umum dulu ya. Secara umum, dosa adalah kehendak Allah. Ini pengertian umumnya ya. Jadi dosa adalah tindakan yang bertentangan. Sekali lagi, ini adalah pengertian umumnya. Sebetulnya apa? Bertentangan dengan hukum-hukumnya, bertentangan dengan rencananya, atau bertentangan dengan kehendak, pikiran, dan perasaannya yang tidak bisa diwakili dengan huruf-huruf tertulis seperti Taurat. Sulitnya memahami pengertian bertentangan dengan kehendak Tuhan yang menjadi pengertian dosa secara umum juga dikarenakan tuntutan kehendak Tuhan kepada seseorang atau suatu komunitas berbeda dengan tuntutan Tuhan kepada yang lain. Nah, maka di sini dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 48 dikatakan, siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak pula. Tetapi yang sedikit diberi, sedikit pula. Tuntutan Tuhan atas setiap orang itu berbeda-beda. Sesuai dengan porsi yang ada pada orang atau komunitas tersebut. Kalimat bahwa mempunyai pengertian yang luas yang harus dijelaskan secara terperinci dan cukup rumit seperti yang tadi di awal saya katakan. Maka kita akan membahas dosa dalam berbagai perspektif. Jadi di sini ada 3 perspektif dosa. Yang pertama menurut orang Yahudi, yang kedua bagi orang non-Yahudi, yang ketiga adalah perspektif dosa
dalam kacamata perjanjian baru. Dosa dalam perjanjian baru. Jadi yang pertama dosa menurut orang Yahudi, yang kedua dosa menurut non-Yahudi, dosa bagi non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Yang ketiga adalah dosa dalam kita bahas satu bangsa Israel atau bagi orang ini Kameranya hitam, Kak. Oke, kita coba untuk sudah terlihat? Udah. Oke. Yang pertama adalah dosa bagi bangsa Israel atau orang Yahudi. Bagi bangsa Israel, pada prinsipnya dosa berarti ketidaktaatan terhadap hukum Taurat yang tertulis. Saya ulang, bagi bangsa Israel pada prinsipnya dosa berarti ketidaktaatan terhadap atau kepada hukum Taurat yang tertulis. Dalam hal ini diukur menggunakan ukuran hukuman. Dalam hal ini saya ulang, diukur dengan menggunakan ukuran hukum Tauratnya adalah apakah orang berarti kesesatan, yaitu bahwa mereka telah memilih jalannya sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dalam teks bahasa Ibrani, kata kesesatan ini adalah ta'ah. Kesesatan tersebut adalah tindakan bangsa Israel yang mengikuti pola atau cara hidup bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mengikuti gaya hidup bangsa kafir di sekitar mereka berarti cara hidup yang bertentangan dengan Taurat. Mengikuti gaya hidup bangsa kafir di sekitar mereka berarti cara hidup mereka bertentangan dengan hukum Taurat. Hal tersebut sering terjadi, khususnya ketika bangsa itu tertarik terhadap berbagai berhala atau allah lain, seperti Asitoret, Baal, Dagon, Milkom, Molok, dan lain sebagainya. Sehingga mereka terjebak dalam praktik penyembahan berhala. Sebab ketika mereka berkiblat atau mengarahkan diri kepada Allah lain, Allah asing, maka secara otomatis dan serentak mereka akan melanggar hukum yang lain yang berhubungan dengan ibadah kepada Yahweh. Pelanggaran terhadap hukum Taurat ini berarti dosa. Jadi dosa dalam kacamata orang Yahudi, dalam perspektif Yahudi artinya adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dalam hal ini kehendak Tuhan sebagai penguasa diwakilkan dalam wujud Taurat tersebut. Jadi, pelanggaran terhadap hukum Taurat sama artinya dengan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau melawan Tuhan. Yang sama artinya dengan melawan kehendak Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah melanggar hukum Taurat. Ayat ini cukup terkenal ya, jadi tidak perlu kita buka.
karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Dalam Roma 3 ayat 23 dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah melanggar hukum Taurat. Kata melanggar dalam teks asli Yunani-nya digunakan kata parabasis. Hukum Taurat telah ditetapkan dan harus dipatuhi untuk mengatur kehidupan bangsa Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mematuhinya. Demikianlah dosa bagi orang Yahudi adalah pelanggaran terhadap Taurat yang tertulis. Taurat di sini adalah sebagai tolak ukur pengaturan Tuhan atas umat pilihan. Kan bangsa Israel itu umat pilihan ya. Ulang sekali lagi, Taurat di sini adalah sebagai tolak ukur pengaturan Tuhan atas umat pilihannya. Dalam penghakiman nanti, bangsa ini dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Maka ada dua kitab ya, tadi di awal saya sudah jelaskan. Ada yang dihakimi menurut perbuatan, ada yang dihakimi menurut keserupaan. Yang menurut perbuatan akan dihakimi berdasarkan kitab kehidupan, yang berdasarkan keserupaan akan dihakimi menurut kitab kehidupan anak domba. Yaitu apakah Tuhan menikmati cara hidup orang-orang pilihannya. Maka dalam Matius 7, 21, 23 di sana kan dijelaskan ya. Ada orang yang mengaku sudah memberitakan tentang Allah, melakukan mukjizat, mengusir roh jahat, dan bernubuat. Tapi Allah berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu, sekalian para pembuat kejahatan. Kata aku tidak mengenal, dalam teks aslinya ginosko. Artinya aku tidak mengetahui. Aku tidak mengenal. Aku tidak menikmati kamu. Aku tidak menikmati kamu. Baik, kita lanjut. Dalam penghakiman yang tertulis, tentu sebagai manusia yang berkodrat terdosa, sinful nature, human nature sama, sinful nature, human nature, kodrat dosa, karakter dosa itu sama. Kecenderungan untuk selalu meleset. Kodrat dosa itu kecenderungan untuk selalu meleset, kecenderungan meleset. Sinful nature. Sebagai orang, sebagai manusia yang berkodrat dosa, sinful nature, tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Kalau mereka gagal melakukan Taurat, Tuhan sudah menyediakan solusi. Yaitu darah dosa Tuhan ya. Dalam hal ini hukum Taurat. Kalau kita gagal melakukan satu saja, maka dianggap gagal melakukan semuanya. Sementara manusia punya karakter dosa. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah Tuhan meminta mereka untuk menyerahkan korban bakar, yaitu darah anak domba, sebagai itu darah domba ya, bukan darah hewan. Terus kenapa mereka melakukan itu? Karena darah
domba-domba, kalau orang yang kurang mampu, mereka akan menyembelih burung ya sebagai pengganti. Nah, sebetulnya korban bakaran ini merupakan tindakan profetis. Tindakan profetis artinya menunjukkan korban yang sesungguhnya nanti yang akan datang. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus sebagai korban anak domba yang sesungguhnya. Sesungguhnya darah domba hanya voucher semata, hanya voucher pengganti ya. Darah yang dapat menyucikan dosa hanya darah Tuhan Yesus. Hanya darah Tuhan Yesus. Dengan demikian darah Tuhan Yesus juga merupakan solusi bagi masalah dosa manusia yang hidup pada zaman sebelum Dia datang. Dalam hal ini hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menunjuk standar kebenaran moral yang manusia harus miliki sebelum zaman penggenapan. Oke, di sini perlu saya bold lagi ya. Dalam hal ini hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menunjuk standar kebenaran moral yang manusia harus miliki sebelum zaman penggenapan. Zaman penggenapan itu apa? Zaman anugerah. Sebelum Tuhan Yesus datang dan menggenapi panggilannya sebagai Mesias. Hal ini akan menjadi acuan bagi ukuran penghakiman manusia di akhir zaman nanti. Bagi bangsa Israel, hukum Taurat itu menjadi pilot project. Apa tuh? Proyek percontohan, percobaan. Bagi bangsa Israel, hukum Taurat menjadi pilot project. Proyek percobaan atau percontohan. Yaitu manusia baik yang dikehendaki Allah sebelum zaman anugerah. Sementara di zaman anugerah atau zaman penggenapan, kebaikan manusia berstandar Allah sendiri atau sempurna. Kalau sebelum zaman penggenapan, standarnya adalah hukum Taurat. Tapi di zaman anugerah atau zaman penggenapan, kebaikan manusia itu tentu untuk orang pilihan ya, terkhusus untuk umat pilihan. Kebaikan manusia itu harus berstandar Allah sendiri atau sempurna. Dengan hukum Taurat, bangsa Israel dapat dilestarikan. Maksudnya dijaga keberlangsungannya. Sebab dari bangsa itu akan lahir Mesias. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa hanya bangsa Israel yang diberikan Taurat? Sebab melalui bangsa itu akan lahir Mesias. Ini juga terkait dengan nubuatan dalam perjanjian lama ya, di mana Mesias akan hadir dari keturunan Daud. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Maka umat Israel atau orang Israel itu harus dijaga keberlangsungannya. Dengan apa? Dengan hukum Taurat. Sekaligus bangsa itu akan menjadi saksi sampai dunia berakhir, sampai dunia berakhir yang membuktikan atau menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Dari sejarah Israel, dari janji-janji dan penggenapan atas bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa siapakah Allah yang sesungguhnya, siapakah Allah yang benar itu. Oke, sekarang kita masuk
ke dosa bagi non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Dosa, pengertian dosa bagi non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Jadi ini maksudnya gimana dosa bagi non-Yahudi yang tidak mendengar Injil? Oke, bahas ya. Kalau bagi umat Israel, dosa berarti pelanggaran terhadap hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat? Bagaimana? Kalau dosa tadi menurut orang Yahudi apa? Pelanggaran terhadap Taurat. Lalu bagaimana dengan orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat? Pengertian dosanya seperti apa? Kan mereka nggak punya Taurat. Yahudi jelas melanggar Taurat berarti dosa. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Oke, kita harus bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan non-Yahudi, siapa mereka? Nah, non-Yahudi di sini adalah mereka yang bukan orang Israel, yang hidup sebelum zaman anugerah maupun yang hidup di zaman anugerah tetapi tidak mendengar Injil atau tidak mendengar Injil dengan dosa bagi non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Non-Yahudi di sini adalah mereka yang bukan orang Israel yang hidup sebelum zaman anugerah dan yang hidup di zaman anugerah tetapi yang tidak mendengar Injil atau tidak mendengar Injil dengan benar. Kita buka Roma 2 ayat 12 sampai 16. Kita buka. Dalam suratnya Roma 2 ayat 12 sampai 16, Paulus menjelaskan bagi orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat seperti bangsa Israel, dosa berarti adalah pelanggaran terhadap hati nurani. Kita buka. Silakan. Siapa bisa bantu baca? Ayat 12 saja, Kak. 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Oleh Kristus Yesus. Oke. Kita perhatikan ayat 12 ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, maksudnya gimana nih? Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa bagi orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat seperti bangsa Israel, dosa berarti adalah pelanggaran terhadap hati nurani. Dosa bagi orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat seperti bangsa Israel adalah pelanggaran terhadap hati nurani.
Dalam Roma tersebut disinggung oleh Paulus bahwa orang yang tidak memiliki Taurat yang tertulis secara harfiah seperti orang Israel, orang Yahudi, mereka memiliki hukum di dalam hati mereka. Sebab Tuhanlah yang menuliskan. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan masih menulis. Tuhan masih menempatkan hukumnya di dalam hati manusia. Itulah sebabnya, walau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia masih diberi kemungkinan untuk memilih apa yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah dalam taraf tertentu. Di keselamatan kita orang Kristen dan non-Kristen itu berbeda. Kalau orang Kristen dikembalikan ke rancangan semula, kalau orang non-Kristen ya berbuat baik berdasarkan baik hukum Taurat maupun kebaikan yang dimengerti oleh individu masing-masing atau baik bagi komunitas masing-masing. Dan mereka akan dihakimi berdasarkan itu, berdasarkan perbuatan. Berdasarkan perbuatan maksudnya apa? Berdasarkan pengertian baik yang mereka mengerti. Nah, ini yang disebut dengan hukum yang tertulis di dalam hati nurani. Maksudnya gimana? Pengertian baik yang mereka pahami. Tentu melalui pengalaman masing-masing atau melalui komunitas masing-masing.